Halo Ibu Mona, selamat siang. Siang Pak Dharma. Ya, sesuai kesepakatan kita hari ini kita dengan para peserta sih Bu ya. Ya. Hari ini Ibu sebagai coach Benar. dan Ibu nanti Ibu Risma sebagai coach ya. Iya. Ya. Persiapan apa yang sudah Ibu buat untuk coach kali ini, untuk coaching kali ini? Untuk persiapan saya Pak, saya sudah menggali atau membuat pertanyaan dari apa pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Risma melalui kasus yang dia mengutarakan kepada saya dengan tertuju kepada identifikasi dari kita dan juga rasa nanti Pak. Ya. Jadi tetap diingat ya Bu, untuk coach kali ini sebagai seorang coach 3 kompetensi tadi jangan lupa ya Bu ya. Jadi itu mau digali hari ini ya. Ya. Bagaimana Ibu memperhatikan kesadaran penuh dan juga tadi apa? Mendengarkan dengan rasa dan aktif dan juga tadi terakhir bisa menggali ke kantor robot ya. Ya. Oke, jadi itu jadi yang produktif Pak. Oke, baiklah, tetap semangat Ibu untuk mengcoaching hari ini ya. Ya, Oke. Pak Dharma. Ya. Selamat siang Bu Mona, apa kabar Bu Mona? Selamat siang Ibu Risma, saya kabar baik Bu. Saya mau tanya Bu, Ibu ada waktu nggak Bu? Kita mau berbincang-bincang sedikit Bu. Terus saat ini kebetulan saya freelance Bu. Saya banyak waktu Bu. Ada apa dulu? Iya Bu, saya lagi kepikiran ya Bu. Saya juga lagi punya masalah ini terhadap anak didik saya di kelas Bu. Loh, Ibu lagi ada masalah ya Bu? Iya Bu, saya lagi punya masalah sedikit Bu yang mengganggu pikiran saya Bu. Oke, kalau saya boleh tahu apa yang masalah yang Ibu Risma hadapi hari ini? Begini Bu, di dalam kelas saya Bu ada satu orang siswa saya Bu yang lumayan pintar lah Bu, bernama Brian Bu. Nah, memang Brian ini sangat cerdas Bu. Cuma Bu yang jadi kendalanya, Brian ini sangat egois Bu. Dia itu kurang peduli sama teman-temannya Bu di kelas Bu. Dia karena pintar ya Bu, setiap saya mengajukan pertanyaan Bu yang saya suruh dikerjakan di papan tulis, Brian itu cenderung langsung menunjukkan diri, mengatakan saya bisa Bu, dan langsung maju ke depan. Terus kalau saya menanyakan pertanyaan secara lisan, Brian juga langsung tunjuk tangan dan mengungkapkan jawabannya seperti itu Bu. Kalau begitu bagus dong Bu Brian ini. Jadi apa masalahnya dengan Brian ini? Iya, Yang menjadi masalah bagi Ibu. benar Bu, Brian memang bagus, memang pintar Bu. Cuma masalahnya begini loh Bu, setiap mengajukan pertanyaan, setiap saya mengajukan pertanyaan, sepertinya yang condong di kelas cuma Brian sendiri Bu. Padahal teman-temannya itu kepengen kali Bu untuk maju ke depan, untuk mengerjakan soal-soal Bu. Tapi Bu yang jadi masalah, teman-temannya ini selalu kalah cepat dari si Brian. Teman-temannya masih mencari jawaban di kertas, Brian sudah duluan mengajukan diri untuk mengerjakan soal itu Bu. Jadi teman-teman yang lain tidak punya kesempatan Bu untuk dapat memberikan jawaban. Seperti itu Bu. Jadi kan Bu, pembelajaran di kelas itu saya rasa kurang kondusif karena hanya berlangsung antara saya dengan Brian itu sendiri Bu. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Brian ini selalu mendahului temannya ya Bu, tanpa mau memberikan kesempatan pada temannya. Terus Iya. akhirnya teman-teman Brian malas ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi Ibu, seberapa besar harapan Ibu agar pembelajaran di kelas itu lebih kondusif? Ya, saya sebenarnya besar sekali harapannya supaya pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan kondusif Bu. Sangat besar sekali Bu, seperti itu Bu. Baik Bu. Setelah Ibu memahami penyebab permasalahan di kelas yang Ibu tangani saat ini, Ya. apa solusi yang Ibu lakukan mengatasi masalah ini? Solusinya Bu, kemungkinan besar saya akan
berjumpa dengan Brian dan berbicara secara pribadi dengan Brian. Saya akan menanyakan apa usaha Brian supaya pembelajaran di kelas itu dapat lebih kondusif, Bu. Kemungkinan besar saya akan menjumpai Brian lah, Bu, untuk mengajukan beberapa ya semacam kerjasama, Bu, dengan Brian. Oke, Bu. Baik, Risma. Itu rencana yang bagus, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kapan rencana Ibu itu untuk berbicara dengan Brian Ibu laksanakan? Dan bagaimana cara Brian dapat membantu teman-temannya di kelas agar kembali aktif dan belajar? Iya, Bu. Kemungkinan besar saya akan menjumpai Brian besok siang lah, Bu, pulang sekolah. Iya. Dan pada saat berbicara dengan Brian, saya akan meminta Brian untuk dapat menjadi tutor sebaya, Bu, untuk teman-temannya, Bu. Sehingga kan kalau sudah menjadi tutor sebaya kan Brian dapat membagi ilmunya nanti, Bu, dan dapat belajar bersama teman-temannya, Bu. Tutor sebaya, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu Risma, apakah dengan adanya tutor sebaya ini dapat membantu permasalahan Ibu tadi? Pasti dapat, Bu. Karena kan, Bu, kalau Brian sudah berperan sebagai tutor sebaya, artinya kan Brian itu selain dapat membagi ilmu yang sudah dia pahami, dan saat dia mengajarkan materi pembelajaran di depan kelas, Bu, saat Brian mengajukan pertanyaan kan pastinya Brian nggak mungkin langsung menjawab, Bu. Jadi peluang untuk teman-temannya untuk dapat memberikan jawaban itu lebih besar, Bu. Jadi teman-temannya sudah dapat mengajukan apa pendapatnya, apa jawaban yang ada di pikirannya, Bu. Jadi nggak cuma antara guru dengan siswa satu orang saja, Bu. Jadi teman-temannya sudah boleh memberikan jawaban-jawaban yang mereka pikirkan, Bu. Dan tanpa harus takut didahului oleh si Brian itu sendiri, Bu. Dan harapan saya juga, Bu, Brian itu dapat menjadi tutor sebaya, Bu. Harapan saya nggak cuma Brian itu aja nanti, Bu, yang jadi tutor sebaya. Harapan saya muncullah teman-teman yang lain yang dapat menjadi tutor untuk teman-teman yang lain. Sehingga dengan munculnya tutor-tutor sebaya, nggak cuma Brian saja, saya akan berencana untuk membentuk kelompok belajar, Bu, yang dipimpin oleh teman-teman yang dapat bertindak sebagai tutor buat teman yang lain. Itu, Bu. Baiklah, Risma. Kemudian apa komitmen dari Ibu Risma sendiri dan keputusan apa yang akan Ibu ambil selanjutnya? Komitmen saya, Bu, saya akan merencanakan untuk membentuk kelompok belajar seperti tadi, Bu, yang dipimpin oleh teman yang dapat menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Saat membentuk kelompok belajar pastinya kan, Bu, saya harus meminta izin terhadap orang tua, karena pastinya mereka akan pulang lebih lama dari sekolah, karena diadakan kan sehabis pulang sekolah, Bu. Jadi orang tuanya tidak akan mencari-cari kemana anaknya, kenapa terlambat pulang. Baik, Bu, saya setuju sekali dengan ini Ibu Risma tadi. Jadi bagaimana Bu nanti tindak lanjut Ibu ke depannya? Tindak lanjut saya, Bu, ya seperti tadi yang saya katakan, Bu, saya akan membentuk kelompok belajar dipimpin oleh salah satu teman yang bisa mengajari temannya yang lain, atau dengan kata lain menjadi tutor sebaya buat teman-temannya. Dan saya akan mengunjungi mereka secara berkala, Bu, ke rumah-rumah yang dijadikan tempat mereka belajar di dalam kelompok belajarnya. Dan saya juga di kelas akan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang buat Brian, sehingga Brian juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Gitu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Risma ini. Jadi, Bu, dalam mewujudkan kelompok belajar tadi,
Ibu berkolaborasi ya Bu dengan tutor sebaya dan orang tua siswa tadi ya Bu. Iya, Bu. Cara menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, benar itu ya Bu tadi? Iya, Bu. Iya. Lalu Ibu Risma, dari diskusi kita ini Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Wah, saya lega Bu dapat berbagi cerita dengan Ibu, dan saya tiba-tiba mendapatkan ide Bu yang seperti saya ungkapkan tadi dengan berbicara dengan Bu Mona, karena Bu Mona menanyakan hal-hal yang kira-kira dapat saya lakukan, dapat saya gunakan untuk mengubah pembelajaran di kelas saya supaya menjadi kondusif Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, semangatlah Bu. Saya pun Bu merasa senang Bu bisa membantu Ibu, bisa menggali dari ide-ide Ibu, saya gali sehingga Ibu sendiri pun mendapatkan jawaban dari masalah Ibu saat ini Bu. Nah, semoga Ibu dapat menjalankannya dengan baik ya Bu Risma. Iya Bu Mona. Oke, ada lagi mau Ibu bicarakan Bu? Tidak ada Bu, Iya. saya sudah lega Bu. Oke, terima kasih Bu Risma. Nah, kalau begitu kita akhiri ya Bu pembicaraan kita saat ini Bu. Iya Bu. Oke, sukses buat Ibu Risma ya Bu. Terima kasih Bu Mona. Oke. Ya. Iya, jadi tadi Ibu Mona sebagai coach dan Ibu Risma sebagai coach ya. Iya. Jadi ada beberapa catatan yang saya tuliskan di sini. Jadi saya tadi mengamati ya perjalanan coaching hari ini memang sangat baik ya. Kenapa saya bilang demikian? Alur Tirta seperti yang coach sampaikan tadi itu berjalan dengan baik. Ibu Mona bisa mengarahkan coaching ini sesuai dengan alur itu, tujuannya dapat, pengidentifikasian masalah juga tergali, ya, dan juga tadi sampai kepada rencana aksi yang akan dipertanggungjawabkan juga oleh coach kita kali ini. Jadi sangat baik, ya, salut kepada Ibu Mona dan juga Ibu Risma. Dan tadi juga yang akan saya catat di sini. Pada coaching kali ini, saya mencatat bahwa kompetensi yang diharapkan dari coaching selaku coach, dia memang tadi Bu Mona saya lihat menunjukkan tadi present dan kehadiran penuh, ya, sehingga ada nyaman dirasakan oleh coaching kita. Dan juga tadi Bu Mona juga saya melihat kompetensi bagaimana mendengarkan dengan rasa dan aktif, Ibu tunjukkan juga, sehingga muncul ide kreatif dari coach kita kali ini juga, sehingga bisa dia menemukan potensinya dan juga dapat solusi dari jalan keluar ataupun jalan keluar dari masalah dia. Kenapa? Karena Ibu Mona tadi bisa menggali yang pertanyaan berbobot. Jadi dia kompetensi tadi Ibu bisa lakukan dengan baik. Jadi kalau ada skala penilaian pada coaching kita kali ini, saya memberikan dari skala 1 ke 4 itu skala 4 untuk kita kali ini. Jadi selamat kepada Ibu berdua. Oke, terima kasih.